foto wajah ya. Nanti setelah itu klik tombol kirim di bawah setelah kita centang pernyataannya ya. Jadi di bagian permohonan kode otorisasi nanti di sini ada manajemen kasus, identitas, dan detail kontak. Ini udah otomatis terisi. Kita lanjut aja ke bagian rincian sertifikat di bagian bawah ya. Nanti pilih jenis sertifikatnya, kode otorisasi DJP, dan masukkan nomor KTP kita di ID penentangan. Ya, kalau misalkan sudah punya BRIN, BSN, PERI, dan lain-lain ya. Kalau misalkan kode otorisasi DJP, silakan isi paspres ya Bapak Ibu ya, passwordnya jatuhnya. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan sudah selesai, di sini ada dokumen yang bisa di-download. Ada bukti tanda terima dan juga surat penerbitan sertifikat digital. Kalau untuk yang KO apa tadi? Kode otorisasi DJP itu pada saat pengisian ID ya, ID penandatangan itu kan password ya jatuhnya ya. Ini silakan Bapak Ibu simpan karena kita tidak menyimpan paspresnya Bapak Ibu. Jangan sampai lupa. Karena kalau enggak dia kayak minta ulang lagi. Ya, ulang dari awal lagi. Oke, untuk permohonan sertifikat digital seperti itu. Kemudian kita lanjutkan update data ya Bapak Ibu ya. Ada pergantian PSI utama, penambahan buku masuk unit, dan penambahan akses bendahara atau pegawai bagian keuangan. Jadi pada saat pertama kali Cortex ini keluar nanti di awal tahun, dia hanya bisa diakses oleh PIC utama, Bapak Ibu, yang ada di DJP Online. Coba silahkan dicek akunnya masing-masing, PIC utamanya siapa. Karena nanti pada awal tahun, hanya orang tersebut yang bisa mengakses login dari instansi pemerintahnya tadi. Oke, pergantian PIC. Nah, ini dia ya. PIC-nya ada di DJP Online, di profile, terus data profil. Nanti di sini ada identitas penanggung jawab. Kalau misalkan identitasnya masih orang yang lama atau bendahara yang lama, silakan diganti dengan yang baru, Bapak Ibu ya. Karena pada saat nanti pemindahan Cortex, akun defaultnya adalah akun yang terdaftar di DJP Online. Ya, oke. Nah, ini pada saat Cortex nanti keluar, itu kita bisa ngecek juga ya. PS yang ditunjuk saat dalam Cortex pada administrasi pemerintah nanti masuk ke informasi umum. Nanti di sini ada keterangannya. Ini namanya dihapus ya di blur ya. Nama wajib pajak, nomor NPP-nya. Nanti muncul di sini siapa orangnya. Oke, kita lanjut. Nanti di sini ada pilihan masuk di pihak terkait ya. Pihak terkait itu di sini Bapak Ibu ya. Jadi masih di halaman portal di sini. Nanti pilih yang pihak terkait. Sebelumnya informasi umum adalah pihak utama. Pihak terkait ini adalah orang yang ngebantuin atau yang sudah didaftarkan untuk membantu pembuatan administrasi di Cortex ya, apakah pembuatan bukti potong atau pembuatan SPT. Nah, di sini bisa diedit, dihapus atau lihat. Ini nama-nama orang pribadinya ya. Namanya ada di sini, nomornya di sini. Nah, nanti di sini eh, di selanjutnya digeser ke kanan itu ada beberapa pilihan ya seperti eh, apakah penanggung jawab atau tidak, ada data eksternal dan ada validnya sampai tanggal berapa. Itu tergantung kita ingin input ini nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau misalkan kita edit ini, dia akan muncul seperti ini. Ya, ini jenis software pejabat penandatangan SPM. Lalu nih, validnya dari kapan sampai tanggal berapa. Jadi nanti pada saat melewati tanggal valid sampainya, dia tidak bisa mengakses Cortex-nya lagi untuk instansi pemerintah. Tapi kalau untuk login dia sendiri itu masih bisa. Nah, kalau misalkan menambah PIC-nya atau menambah admin baru, contohnya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu sedang kebanyakan tugas dan perlu orang tambahan untuk membantu buat bukti potong atau pelaporan SPT, itu bisa diklik tambah di pihak terkait tadi. Ya, masukkan related person, select related personnya, dan pilih
dan input nomor NPWP-nya, masukkan kewarganegaraannya dan masukkan emailnya. Nah, ketika kita memilih ini, itu tidak serta-merta langsung aktif Bapak Ibu ya, harus login ke NPWP dari si PIC-nya tadi. Atau misalkan eh, Bapak Budi nih mau ngasih ke Ibu Ana. Nah, Ibu Ana ini harus approve ke loginnya sendiri, baru bisa masuk ke akun instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pak Budi tadi. Ya, kemudian eh, oke, kalau sudah itu kita harus centang pernyataan di bawah dan kirim, baru nanti ke update. Ya, ini dia. Orang yang baru diangkat sebagai PIC memiliki akses penuh ke akun Cortex Insight pemerintah yang diwakilinya. Orang tersebut dapat mengelola seluruh fitur dalam Cortex serta menandatangani semua permohonan yang diajukan. Sementara itu, pengurus lain atau anggota pihak terkait yang bukan PIC harus memiliki batasan otoritas yang ditentukan oleh PIC sebelumnya, seperti hak untuk pembuatan dan penandatanganan bukti dokumen atau hanya untuk pembuatan dan penandatanganan SPT massa. Prosesnya akan mengikuti langkah-langkah yang sama jika penugasan peran sebagai wakil yang akan dijelaskan di bagian berikutnya. Ya, jadi semuanya tergantung role akses yang Bapak Ibu berikan nantinya. Tapi kalau PIC utama itu bisa mengakses semua fiturnya. Nah, ini untuk penamaan subunit, ini misalkan contohnya Bapak Ibu ya, kayak dinas pendidikan. Dinas pendidikan kan nggak mungkin bikin bukti billing atau bikin bukti potong untuk seluruh sekolah-sekolah Bapak Ibu ya. Jadi maka dibikin kayak cabangnya atau namanya subunit ya. Misalkan dari sekolah ada SD, SMP, SD SMP sama SMA beda ya. SD SMP-nya misalkan SD 01, SMP 01, maka dibikin subunitnya untuk SD 01 dan SMP 01 untuk mempermudah administrasi perpajakan dari Dinas Pendidikan. Ya, pertama login dulu menggunakan login dari PIC utamanya, ya. Nanti impersonating ke instansi pemerintah, kemudian masuk ke bagian informasi umum dan masuk ke taxpayer flag ya. Masuk kolomnya taxpayer flag. Kolom ini berisi tentang aktivitas atau riwayat informasi umum terkait validasi kata sandi, PKP, validasi nomor telepon, validasi sertifikat elektronik, validasi perpres, dan validasi wajah. Langkah untuk menambah subunit itu tekan tombol edit di sebelah kanan ya untuk menambahkan subunitnya. Lalu pada saat setelah kita masuk tambah di sini edit di sini tadi ya, edit di sini tadi masuk ke bagian tempat kegiatan usaha atau subunit dan klik tambah. Nanti silahkan diisi jenis dan nama kegiatan target, deskripsi, kode ekonomi, dan deskripsi kegiatan. Pada bagian kode ekonomi, kegiatan target silakan memilih berdasarkan pilihan tersedia. Dan deskripsi kode ekonomi kegiatan target akan terisi secara otomatis. Isikan NIK PSI pada menu utama PSI aktivitas NIK atau NPWP target dan secara otomatis NIK atau PSI yang telah terdaftar sebagai NPWP akan muncul. Jadi contohnya eh, ini kan cabang atau wilayah ya. Jatuhnya dia ibu bisa ganti dengan misalkan sekolah ini, sekolah A, sekolah B, sekolah C. Nanti itu diisi PIC-nya di sini ya, tambah PIC-nya. Penanggung jawab di sekolah itu siapa ya. Jadi nanti yang dari instansi dinas pendidikan, ini contoh Bapak ya, dari dinas pendidikan tadi itu bisa mengurangi beban kerjanya karena yang untuk sekolah silahkan dilaporkan di sekolah nanti akan masuk ke akun utamanya dari dinas pendidikan dan itu bisa dicek semuanya. Kalau salah dari instansi pusatnya bisa ngasih tahu kayak di supinnya bahwa pelaporannya atau pembuatannya ini ada yang salah tolong dibenarkan itu masih bisa. Dan dari dinas pendidikan pun masih bisa juga untuk merubah atau mengganti laporan yang dibuat oleh dari subunitnya tadi ya. Jadi bisa saling mengingatkan juga. Oke, kalau sudah semuanya klik simpan ya dan sama kalau setiap ada perubahan kita geser ke paling bawah kita centang dan kita kirim perubahannya. Oke. Nanti ini bisa unduh bukti tanda terima dan surat pemberitahuan pemutakhiran datanya bisa di-download juga. Setahu saya kalau misalkan untuk sekarang untuk penambah subunit itu biasanya ada satu lembar kertas ya berisi login subunitnya sama passwordnya ya.
tinggal di-download aja di bukti tanda terima atau di surat pemberitahuan pemutakhiran data. Oke, penghapusan subunit, misalkan dari sekolah ini eh, dari instansi dinas pendidikannya nggak usah biar kami aja yang ngurus. Kalau misalnya sudah dibuat, maka bisa dihapus ya. Jadi kayak cabangnya itu walaupun sudah kita buat, kita juga bisa menghapus cabang dari instansi tadi. Kayak contohnya, ini paling gampang contohnya ya Bapak Ibu ya, karena memang kejadian banyak dari dinas pendidikan itu cabangnya atau misalkan penanggung jawabnya yang sekolah kan ke mereka juga. Nah, jadi kalau misalkan udah kita buat satu sekolah ini, misalkan pengurusnya nggak ada, atau misalkan pengurus yang mau digantikan ke dinas pusatnya, bisa dihapus subunitnya, ya. Tinggal klik hapus, ya, dan ya sudah selesai dihapus. Jadi kalau misalnya mau diganti, salah bikin nama, misalkan sekolah negeri 01, misalkan ada tipu atau segala macam, itu bisa dihapus dan dibikin ulang. Oke, selanjutnya penambahan hak akses. Contohnya di sini adalah instansi pemerintah XYZ ingin menambahkan seorang pegawai bagian keuangan untuk dapat membantu melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dalam aplikasi Cortex. Pegawai bagian keuangan yang ditunjuk bernama Ramda dengan nick sekian. Seperti apa yang harus kita lakukan? Oke, pertama kita login menggunakan login PIC utama, ya. Setelah login ke PIC utama, melakukan impersonating ke instansi pemerintahnya, kemudian masuk ke bagian informasi umum dan pilih edit ya. Jadi kalau misalkan masih bagian yang informasi umum tentang instansinya, baik itu PIC atau misalkan tadi subunit ya, itu masuk informasi umum dan klik edit. Nah, ini ada pihak terkait tadi ya. Pihak terkait tinggal ditambahkan. Masukkan apakah KPA, PPK, PPSPM, bendaharawan, pegawai keuangan, wakil, atau lainnya. Nah, nanti setelah kita tambahkan, misalkan tadi kan kita nambah PIC atau pengurus ya Pak Ibu ya. Lalu kita pilih tetapkan role ya di bagian wakil atau kuasa saya. Tadi kalau kita nambah orangnya di bagian informasi umum, nah untuk role akses atau batasan-batasannya bisa masuk ke wakil atau kuasa saya. Maka di sini klik tetapkan role, nanti pilih dia bisa melakukan apa. Dan satu orang atau satu wakil atau satu kuasa tadi itu bisa dapat role akses lebih dari satu. Misalkan yang satu pembuatan SPT, satu untuk pembuatan bukti potong, atau satu orang itu pembuatan SPT dan pembuatan bukti potong. Itu bisa, ya. Tapi harus kita tambahkan satu-satu, ya, di sini ya. Kalau sudah ditambahkan, nanti klik simpan. Oke, kita lanjut ke profil dari wajib pajak ya. Wajib pajak artinya wajib pajak tersebut login menggunakan NPWP-nya sendiri terlebih dahulu ya. Dan di sini di bagian kiri itu ada beberapa informasi ya. Ikhtisar profil wajib pajak, informasi umum, alamat, detail kontak, pihak terkait, objek PBB, klasifikasi lapangan usaha, detail bank, unit keluarga untuk kepentingan perpajakan, tempat kegiatan usaha atau subunit, nomor identitas, jenis pajak, wakil atau kuasa, wajib pajak yang diwakili atau dikuasakan, dan verifikasi dua langkah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan password kedua ya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu misalkan ragu nih loginnya, misalkan ketahuan sama orang, pernah dideteksi orang, contohnya gitu ya, untuk login ke akunnya itu bisa menambahkan verifikasi dua langkah. Baik pakai Microsoft apa pakai Google Authenticator itu juga bisa. Oke, untuk profil itu berisi ringkasan profil wajib pajak ya. Ada daftar kode billing yang belum dibayar, misalkan kita bikin kode billing, itu ada yang belum dibayar, kode billing masih ada, itu ada di informasi sini ya. Lalu kemudian ada saldo saat ini. Ya, ini dia ya. April, data kode billing bayar, saldo saat ini. Ada SPT yang mau disampaikan, jenis pajak terdaftar, kasus aktif, dan fasilitas aktif. Ya, kalau misalnya fasilitas itu terkait dengan layanan perpajakan. Oke, kita masuk ke e-faktur. Oke, sebelum masuk ke faktur, saya coba mau melihat ini bisa nggak ya? Oh, masih di sana. Ya.
Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah minta simulasi Cortex, itu tampilannya seperti ini. Ini ya, yang tadi permohonan kode otorisasi sertifikat digital, loadingnya agak lama Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya mau coba sendiri, itu bisa daftar di DJP online, ya, bisa daftar di DJP online. Dan kalau misalkan kita belajar di kantor pajak, itu kita punya jaringan khusus Bapak Ibu ya, untuk belajar Vortex. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah login, nanti kalau misalkan impersonator di sini Bapak Ibu, ini kan cuma ada satu ya. Ini contohnya Muhammad Sadikoh, ini akun utamanya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu adalah PSI dari instansi pemerintah, ada tambahan di sini Bapak Ibu. Ya, di sini ada pilihannya dari instansinya. Kemudian pertama kali setelah login ini, pastikan minta permohonan kode otorisasi ini dulu. Ya, oke, ada informasi tambahan. Oke, ya. Ini tampilan seperti yang saya sampaikan tadi ya, sama ya. Ini udah otomatis ini semuanya. Kita tinggal isi sini. Jenis sertifikasinya ini macam-macam ya. Ada Vinotech, Vida, tekan aja, privacy.id, Pruri. Nanti kalau misalkan Pruri, kita isi nomor ID-nya. Misalkan ID-nya 1345 gitu kan. Nah, kalau misalkan nih Bapak Ibu menggunakan kode otorisasi DJP, itu kita langsung bikin password sini. Misalkan boleh juga 12345. Yang Bapak Ibu gampang. Ingatlah, jangan sampai lupa. Nanti silakan foto, upload di sini ya, dicentang dan kirim. Oke, kita skip dulu yang ini. Tadi kalau misalkan ada eh, kalau ada perubahan-perubahan bisa masuk ke informasi umum ya. Kalau ada perubahan. Nah, kalau tadi misalkan di sini ya, ini ada profil, wajib pajaknya semua di sini, ada kode billing belum bayar, saldo saat ini, SPP belum disampaikan, ya, ada jenis pajaknya ya, jenis pajaknya ada PPh orang pribadi, ini PPN, ada deklarasi aset. Nah, nanti bisa untuk daftar wajib pajaknya kalau ada perubahan-perubahan bisa di informasi umum dan edit di sini tadi ya, di bagian edit ini. Nah, di sini bisa kita pilih penambahan ini pihak terkait yang misalkan sudah terdaftar atau misalkan belum daftar bisa di sini ya, tinggal tambah orangnya. 100%. Nah, ini bentuk penambahan apa tadi Bapak Ibu ya? Penambahan perwakilan atau kuasa ya. Lalu kemudian setelah kita tambahkan di sini, dia akan masuk ke untuk pemberian role access. Oh, nggak ada di sini ya. Oke, harusnya ada di bagian yang mana dia tadi? Oh iya, harusnya ada tambahan di bagian role ya Bapak Ibu ya. Role accessnya cuman di sini karena role accessnya nggak ada, orang yang nggak ada pilihannya di sini. Oke. Nah, kita lanjut ke e-faktur, Bapak Ibu. Ya, jadi masalah dokumen, notifikasi, dan informasi mengenai dari wajib pajaknya itu ada di bagian halaman depan ya. Nah, ini pakai itu dulu. Di halaman bagian sini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan data, apa segala macam, itu balik ke sini aja.
Kita balik ke sini aja, faktur ya. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau misalkan sebelumnya pelaporan PPN, eh, ada kita transaksi dengan wajib pajak PKP ya Bapak Ibu ya, itu biasanya kan kita dapat faktur pajak, kadang enggak ya. Kalau di sini ketika dari rekanan PKP itu dia membuat faktur pajak keluaran, maka nanti faktur pajak masukannya yang Bapak Ibu dapat itu otomatis muncul di sini ya, muncul di faktur pajak sini. Oke, bentar. Oke, nah udah. Oke. Nah, otomatis masuk di sini nanti. Nah, makanya ini di blur ya. Nama NPWP penjual, nama penjual, nomor faktur pajak ya. Nanti di sini ini bisa Bapak Ibu download ya. Tinggal dicentang di sini, bisa pilih PDF. Nanti bisa download. Oke, faktur pajak masuk. Nah, contohnya di sini instansi pemerintah melakukan pembelian ATK pada rekanan nominal 250 juta. Ada terutang PPN dan PPh pasal 22. Ini contoh Bapak Ibu ya. Kalau untuk PPh pasal 22-nya nanti saya akan dijelaskan di Ibu Pot. Sekarang untuk yang PPN terlebih dahulu. Jadi jatuhnya ini hanya ngecek ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ada transaksi pada pengusaha PKP ya, perusahaan PKP atau orang pribadi yang sudah PKP, dia wajib mengeluarkan faktur pajak. Bapak Ibu bisa ngecek faktur pajaknya di faktur pajak masukan. Nah, di bagian sebelah kiri ini nanti ada listnya. Nah, tinggal klik edit, nanti tinggal dipilih jika mekanisme langsung, isi nomor SP2D-nya. Jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme uang persediaan, maka cukup memastikan data fakturnya sudah benar. Ya, apa yang Bapak Ibu belanjakan itu sudah sesuai di faktur pajaknya. Ya. Nah, lalu kemudian jika pemungut menemukan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan sesuai dengan data faktur pajak atau SPD belum diterima oleh pemungut, maka pemungut dapat memberi tanda bahwa faktur pajak adalah tidak valid. Jadi kalau misalkan gini Bapak Ibu, misalkan belanja nih, beli 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 ATK, contoh beli ATK, Bapak Ibu ya, beli ATK. Beli ATK ada muncul nih faktur pajak masukannya. Oh, apakah benar ini atas pembelian ATK kita? Kita cek datanya Bapak Ibu. Klik tanda pensil ini, nanti kita cek di sini. Oh, belanjanya sudah benar. Kalau sudah benar, ya sudah tinggal kita simpan saja. Jadi ini untuk pengecekan. Jadi tapi ternyata ada PKP yang pakai-pakai yang apa namanya? Yang pakai NPP kita gitu loh, Bu. Jadi dia nginput sembarangan, nginput NPP kita. Kalau misalkan kita tidak pernah belanja dengan orang tersebut, silahkan diklik tidak valid di bagian sebelah kiri ini. Ya, langsung tandai sebagai fakturnya tidak valid. Nah, cetak faktur pajak masukan. Nah, ini dia ya yang saya sampaikan tadi. Kalau misal faktur pajak masukannya sudah valid dan sudah sesuai, Bapak Ibu tidak perlu menunggu faktur pajak masukan dari rekanannya. Bisa di-download otomatis di dokumen PDF ini. Ini masih di bagian pajak masukan ya. Nanti dicek yang di sini. Oke, nanti ini dia faktur pajaknya muncul. Atas transaksi kita kelihatan di sini semuanya. Nah, kalau sesuai ya silahkan. Kalau nggak sesuai, Bapak Ibu bisa klik bahwa ini tidak valid. Oke. Buat notariatur atau metode pembatalan. Kalau misalkan Bapak Ibu belanja ATK tadi dan ternyata ada yang rusak. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kita biasanya tinggal kita minta ganti ya. Minta ganti selesai. Tapi di sini di Cortex ketika Bapak Ibu belanja dengan lisensi pemerintah, semua itu by sistem Bapak Ibu. Jadi ketika kita belanja dapat faktur pajak masukan dan ketika faktur pajak masukan itu nominalnya misalkan 1000 unit, ternyata 100 unitnya salah nih. Kita harus ganti jadi 900. Itu nggak bisa hanya mengharapkan dari wajib pajaknya tadi. Atau kalau mau dibatalkan faktur pajak sebelumnya bikin transaksi baru. Tapi kalau ingin melanjutkan, Bapak Ibu silahkan, kita bisa melakukan nota retur atau nota pengembalian untuk transaksinya. Ya, di sini kalau misalkan untuk download tadi ada PDF, kalau misalkan kita mau retur ada bagian yang arah kiri kanan ini. Ya, lalu kita klik yang di retur itu bagian mana, ya.
Yang nomor fakturan udah otomatis, tanggal returnnya, tanggal kita balikin barangnya, dan kita klik tombol pensil ini untuk mengganti yang barang kita beli tadi. Misalkan barang kita beli tadi ada 1000 ini tuh, 100 unitnya retur. Kita klik barang yang 100 unit tadi. Ya, ini dia. Nanti kalau sudah, bisa langsung dikirim. Kalau simpan konsep itu jatuhnya draft, Bapak Ibu. Jadi hanya menyimpan datanya ada, tapi itu tidak ke-update. Jadi kayak hanya bikin faktur aja, terus disimpan. Tidak, belum selesai jatuhnya. Ya. Selanjutnya seperti masa PPN. Ya. Jadi saya sampaikan untuk bikin bukti potong itu satu-satu Bapak Ibu ya. Bukti potong di bukti potong, PPN di PPN, pembuatan SPT itu di surat pemberitahuan. Baik SPT massa ataupun orang pribadi. Ya. Nanti setelah masuk ke sini, nanti tinggal dipilih Bu jenis pajaknya apa. Lalu misalkan, nah ini dia ya, ada PPN atau PPH, pasal 21 atau unifikasi. Kita tinggal pilih mau bikin SPT yang mana. Nah, kalau sudah kita pilih masanya dan kemudian pilihkan modelnya apakah normal ataukah pembetulan. Ya, nanti akan masuk ke konsepnya. Nah, ini SPT yang sudah kita buat tadi. Bapak Ibu silakan klik tanda pensil di sini. Ya, klik tanda pensil di sini. Kemudian nanti ini dia SPT-nya. Ya, tinggal dicek lampiran-lampirannya apakah sudah sesuai apa belum. Kalau misalkan sebelumnya Bapak Ibu bikin pelaporan SPT masa PPN itu kan ada di unifikasi ya, bagian unifikasi. Ini PPN terpisah Bapak ya. Sebenarnya dari dulu itu PPN terpisah, pelaporannya lewat web e-faktur. Cuman karena dari instansi pemerintah itu kan sedikit berbeda ya. Nah, sekarang disamakan semua untuk pelaporan SPT masa PPN dan pelaporannya di sini tersendiri juga. Oke, kalau misalkan sudah cocok semuanya, Bapak Ibu lihat transaksinya, udah langsung saja ke bagian bawah ya. Tinggal centang pernyataan dan simpan atau bayar dan lapor. Kalau misalkan ada PPN yang belum dibayarkan ya. Nah, setelah itu baru kita pakai kode otorisasi yang kita buat pertama kali tadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum membuat kode otorisasi dia nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya ya jadi harus bikin kode otorisasi terlebih dahulu nanti diinput kode otorisasinya dan konfirmasi tanda tangan jadi harus diklik konfirmasi tanda tangan oke nah kalau misalkan Bapak Ibu ada yang pajak terutang atau ada yang perlu dibayar itu selama 1 minggu waktunya atau 7 hari itu batas pembayarannya Bapak Ibu. Kalau misalkan dalam 7 hari atau misalkan dalam seminggu itu Bapak Ibu tidak melakukan pembayaran, maka SPT-nya akan drop, ngulang lagi dari awal kita. Ya, ulang lagi dari awal, ngecek lagi SPT-nya sudah sesuai apa belum. Kalau sudah kita klik kirim lagi dan dia nunggu pembayaran. Setelah nunggu pembayaran ini, dia akan cetak billing sekalian Bapak Ibu. Nah, barulah kita bisa bayar pajaknya. Kalau misalkan selama ini kita bayar pajak dulu, pelaporan belakangan, ya, atau bikin pelaporannya nanti, kalau sekarang itu nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi bikin bukti potongnya dulu. Kalau ini kan contoh PPN kita hanya ngecek ya, apakah sudah dibuat PPN apa enggak. Jadi kita transaksi dengan wajib pajak dan PKP. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak buat bukti potongnya terlebih dahulu, tidak buat faktor pajaknya terlebih dahulu, kita tidak bisa melakukan pembayaran pajak ya tapi ada namanya deposit pajak Bapak Ibu nanti saya jelaskan ya jadi atas pembayaran PPN ini kalau belum kita bikin SPT PPN-nya ya dia tidak bisa melakukan pembayaran pajak oke ini billingnya tadi bisa dicek Bapak Ibu di surat sini kalau misalkan nggak ke download ya kita bisa cek di sini dan ada billing code-nya bisa kita download ulang. Biasanya setelah kita klik pembayaran ini, konfirmasi tanda tangan, itu billingnya langsung ke download otomatis. Tapi kalau misalkan nggak ke download otomatis, Bapak Ibu bisa cek ke bagian dokumen dan klik billing code-nya. Ya, bisa di download. Nah, ini dia billing kodenya. Baru bisa kita lakukan pembayaran. Oke.
buat konsep. Nah, ketika sudah dibayar, dia akan masuk ke SPT dilaporkan. Kalau sebelumnya kita tadi di awal itu konsep SPT, lalu setelah itu kita kirimkan masuk ke SPT menunggu pembayaran. Setelah kita bayar dia masuk ke SPT dilaporkan. Ya. Selanjutnya buku besar Pak Bu ya. Buku besar itu berisi daftar semua transaksi yang berhubungan dengan wajib pajak ya. Jadi misalkan ada STP itu Bapak Ibu bayar STP, bayar pajak PPh 21, 22, 23 atau atas pembayaran pajak selama setahun itu Bapak Ibu bisa cek di buku besar. Kalau misalkan selama ini mungkin Bapak Ibu punya catatan sendiri ya atau misalkan kantor pajak harus ngomong sama AR dulu, ketemu sama bagian helpdesk dulu. Nanyain pajaknya udah dibayar apa belum, dicek satu-satu. Kalau di sini, di buku besar, nanti di Cortex ya, di buku besar Ibu, itu bisa ngecek seluruh pembayaran pajaknya. Seluruh kewajiban pembayaran pajak Bapak Ibu kelihatan di sini. Ya. Lalu di sini ada rekapan ya, ya di bagian bawah itu ada rekapan ya. Ada debit, debit kredit tersisa, dan saldo. Nah, maksudnya apa? Contohnya di sini bagian debit Bapak Ibu ya. Bagian debit ini adalah kewajiban perpajakan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Misalkan ada PPh 22, 4.725. Lalu Bapak Ibu melakukan kredit pajak. Kredit pajaknya apa? Contohnya misalkan bikin billing. Bapak Ibu bikin billing 34 juta. Oh, kebanyakan ya. Bu. Cuman ini contoh ya. Kita bisa melakukan deposit namanya. Nanti saya jelaskan. Jadi misalkan Bapak Ibu kreditnya 34 juta. Kita melakukan pembayaran pajak 34.725.000. Pajak terutang atau pajak yang masih ada kewajibannya itu nol karena kita sudah bayar. Maka kredit tersisa itu 30 juta dan saldonya ya 30 juta. Saldo ini adalah debit tersisa dikurangi kredit tersisa. Nah, bisa juga kredit tersisanya masih ada dan debit tersisanya masih ada. Kenapa? Karena pada saat utang kita sistem pajak itu kan self assessment ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kita punya pajak terutang 5 juta. Jadi kita baru bayar 4 juta. Nah, kreditnya walaupun nominalnya 34 juta, debit tersisanya tetap ada 1 juta karena belum kita selesaikan, belum kita bayar. Dan kredit tersisanya masih tetap 30 juta. Ya, nanti saldonya sisanya jadi 1 juta dikurang 30 juta sisanya 29 juta ya. Jadi ini rekapan aja Bapak Ibu ya untuk buku besar bisa ngelihat pembayaran pajak kita tuh apa aja dan kita sudah bayar pajak berapa aja itu ada di sini ya. Kita tahu kewajibannya ada berapa, yang dibayarkan sudah berapa. Oke, bisa dicetak juga ya Bapak Ibu ya. Bisa dicetak buku besarnya. Kemudian, nah ini yang saya sampaikan tadi ada pembayaran. Kayak ini kan bingung ya. Pajaknya cuma 4.700.000, kenapa kreditnya 34 juta? Nah nanti tahun depan Bapak Ibu ya, awal tahun 2025, kode pajak itu cuma satu Bapak Ibu, 411618 ya. Kodenya cuma ini. Kalau sekarang kan 411211, 4111, 4122, 4123 ya. 1 24 4 ayat 2 ada yang final 4128 ya macam-macam ya kalau sekarang nanti itu akan jadi 411618 dan pembayaran hanya bisa dilakukan pada saat Bapak Ibu setelah buat SPT atau Bapak Ibu bisa melakukan namanya deposit pajak Bapak Ibu. Nah, deposit pajak itu apa? Adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Jadi misalkan Bapak Ibu misalkan udah kebayang nih oh saya udah kayaknya ada pembayaran pajak sekitar 20 juta ya. Bapak Ibu bisa melakukan deposit sebesar 20 juta terlebih dahulu ya. Jadi dimasukin depositnya jadi kayak kredit pajak gitunya ya. Masukin duit 20 juta, nanti baru Bapak Ibu bikin bukti potong dan SPT. Nah, pada saat pembuatan SPT-nya, setelah kita buat bukti potong, kirim SPT, dia akan minta kode billing yang buat bayar pajak. Nanti ada pilihan deposit pajak. Bapak Ibu bisa bayar menggunakan deposit pajak. Ya, jatuhnya itu pembayaran lebih dulu. Dan deposit ini tidak melekat ke jenis pajak tertentu. Misalkan Bapak Ibu mau bayar ke PPh 22, nanti setelah Bapak Ibu buat apa namanya SPT masa yang PPh 22 yang unifikasi,
barulah deposit tadi kepakai untuk PPh 22. Dan sisanya itu masuk ke di sini, masih di sini. Yang di buku besar bagian debit tersisa. Sorry, bagian kredit tersisa. Dan itu masih bisa digunakan. Nanti juga pemindah bukuan Bapak Ibu by sistem itu masuknya langsung ke deposit pajak Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan selama ini kita PBK dari tujuan A ke tujuan B, nanti dari tujuan A ke deposit, deposit baru kita tentukan mau masuk kemana. Ya, tergantung pembayaran kita. Oke, untuk pembayarannya, untuk buat deposit pajak itu masuk ke pembayaran ke layanan mandiri kode billing. Ya, kita pilih kode KCS-nya. Ya, kalau misalkan di sini berapa deh ya? Oh, masih error. Ya, mana dia tadi? Oke. Pilih kodenya 4148, periodenya, dan periodenya bisa lintas tahun Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bayar deposit pajak untuk tahun 2025 dan masih tersisa, itu bisa digunakan untuk tahun 2026 dan seterusnya. Ya, atau uangnya berapa, nominal berapa, nanti kode billingnya tinggal kita bayar seperti biasa. Oke, lanjut pemindah bukuan. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana proses pemindah bukuan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan tadi kita bikin kode billing deposit pajak ke layanan mandiri untuk pemindah bukuan itu di bagian atas ya. Proses permohonan pemindah bukuan. Jadi nanti tidak ada permohonan manual lagi Bapak Ibu, semuanya by Cortex. Ya. Nanti klik buat permohonan pemindah buku, ya. Kita dicek pembayarannya mau dari mana, ya. Kita pilih atas pembayaran pajak kita tadi. Nah, misalkan alasannya kenapa? Ya, kita isi alasannya. Nanti kita masukkan nominal pemindah bukuannya berapa. Ya. Nah, kalau misalkan ada lampirkan ya, misalkan saya kelebihan bayar Pak, transaksinya harus 6 juta. Saya kebayar 10 juta. Mana bukti bahwa pembayarnya itu memang 6 juta rupiah? Apakah kwitansi atau misalkan dari kwitansi dari rekanan ya, nanti dilampirkan di sini. Lalu kita unggah, masukkan kode otorisasi DJP-nya lagi, pilih tanda tangan dan kirim permohonan. Ya, setelah dikirim, tinggal ditunggu prosesnya. Ya, nanti kalau misal prosesnya sudah selesai, itu akan masuk ke deposit pajaknya. Ya, atau terdapat penambahan kredit sebesar 4.500.000 baik dari sisi debit ataupun kredit. Ya, jadi kayak dipindah bukukan, misalkan kita udah bayar pajaknya, ibaratnya kan deposit pajak ini pembayaran pajak tapi belum masuk ke jenis pajak tertentu. Sedangkan yang mau kita pindah bukukan ini sudah jelas nih, ini PPh 22. Jadi dari PPh 22 kita pindahkan ke deposit pajak atau pembayaran pajak yang belum melekat ke satu jenis pajak. Nah, untuk pembayaran pajak melalui UP dilaksanakan pembuatan kode billing terlebih dahulu untuk selanjutnya dibayarkan di bank atau kantor pos persepsi. Sedangkan kalau LS itu dilaksanakan melalui KPPN. Ya. Untuk pembayaran melalui UP atau PNLS itu tetap bisa diakomodir di instansi di instansi pemerintah ya Pak Bu ya. Dalam skema uang persediaan, instansi pemerintah membuat terlebih dahulu kode billing pajak. Kode billing bisa dibuat dengan dua skema. Yang pertama didahului dengan pengisian SPT, sedang kedua tanpa didahului pengisian SPT. Pembuatan billing yang didahului dengan pengisian SPT sama halnya seperti materi sebelumnya. Kalau yang pembuatan kode billing tanpa didahului pengisian SPT dikenal dengan membuat kode billing secara mandiri termasuk dalamnya adalah deposit pajak. Jadi jatuhnya kalau misalkan Bapak Ibu mau bayar pajak terlebih dahulu sebelum bikin bukti potong atau misalkan pelaporan SPT itu bisa melakukan pembayaran deposit terlebih dahulu Bapak Ibu ya, deposit pajak. Kode billing yang sudah terbayar, detail informasi bisa lihat di buku besar wajib pajak. Kalau yang OP instansi pemerintah kode billing untuk deposit pajak 20 juta ya atas kode billing. Bagaimana
tampilan buku besar. Nah ya, ini hanya tampilannya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita bikin billing ya untuk pembuatan deposit pajak, itu nanti ada penambahan kredit sebesar nominal yang kita tambahkan. Ya, skema ACB tidak beda dengan plasma langsung. Oke, ini sama aja ya. Ini gimana kita buat kode billing terlebih dahulu. Oke, tadi kita sudah bahas e-faktur, ada buku besar sama deposit pajak. Kita masuk ke e-buput unifikasi, Bapak Ibu. Untuk e-buput unifikasi, kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah buat di DJP online, itu sebenarnya tampilannya sama dan prosesnya sama. Ya, maksud tampilan sama itu skemanya itu pertama kita buat identitasnya, objek pajaknya, dokumennya apa, dan terakhir itu penanda tangan. Ya, itu semuanya masih sama. Cuman yang dari DJP online dipindahkan ke Cortex. Ya, nah prosesnya gimana? Pertama kita pilih yang EBUPOT. Ya, kalau misalnya DJP online kan pilih lapor, pra pelaporan gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu silakan klik EBUPOT dan pilih yang BPPU. Bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi. Ya, kalau eh, kita kalau unifikasi tetap pilihnya BPPU, Bapak Ibu ya, tetap yang BPPU saja. Nanti setelah kita klik BPPU-nya, ya, nanti kita klik Create EBUPOT BPU. Jadi kita bikin bukti potong unifikasinya. Nah ini sama ya. Pertama kita pada saat kita mengisi identitas kan ada mengisi masa dulu ya. Kita isi masanya, lalu tahunnya tahun berapa, masukkan identitas wajib pajaknya. Kalau misalkan sebelumnya Bapak Ibu ketika orang tersebut tidak punya NPWP, kita harus bikin nomor KTP-nya, namanya, sama alamat ya. Kalau untuk di Cortex nanti cukup nomor KTP-nya saja Bapak Ibu. Jadi semua orang itu dianggap punya NPWP dengan nomor KTP-nya. Jadi nomor KTP-nya kita masukkan di sini, nanti namanya akan muncul. Ya. Dan untuk ID per service activity ini, kalau misalkan tidak ada subunit, itu hanya satu muncul. Ketika ada subunit, tinggal dipilih dia mau di subunit mana transaksinya atau di cabang mana. Ya. Oke, lanjutkan fasilitasnya, pilih tanpa fasilitas. Kalau misalkan wajib pajak punya surat keterangan PP 23 atau PP 55, silakan pilih fasilitas lainnya dan masukkan nomor surat keterangan yang diberikan oleh wajib pajak. Tapi kalau wajib pajak tidak bisa menunjukkan fasilitas yang dia dapatkan, itu selalu pilih tanpa fasilitas. Ya. Dan kalau misalkan sebelumnya di DJP online Bapak Ibu, itu kita bisa memilih nomor apa ya, nomor objek pajak itu sesuai dengan kode billing ya. Kalau sekarang itu nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu pastikan ini objeknya apa? Apakah pembelian barang atau pembelian jasa atau macam-macam ya. Nah, itu disesuaikan dengan objeknya. Ini ada banyak, nanti tinggal di scroll ke bawah aja. Nanti dia otomatis tuh pemungutan oleh bendaharawan, artinya kan belanja barang ya. Belanja barang artinya otomatis kodenya PPh 229101. Masukkan nominalnya di sini, tax base-nya, DPP-nya ya. Nanti di sini otomatis akan terhitung pajaknya. Ya, kita sesuaikan nanti nominalnya dengan pajak yang akan kita bayarkan. Kalau misalkan mekanismenya itu apakah sesuai dengan nilai kwitansi atau misalkan wajib pajaknya minta yang nilai bersih. Jadi yang diinput di sini adalah nilai DPP. Kalau misalkan sudah termasuk PPN, kita keluarkan PPN itu terlebih dahulu. Pastikan input di sini yang sudah DPP-nya saja. Nah, dokumen yang referensinya bisa bikin faktur pajak, bukti pembayaran, atau dokumen lainnya. Tinggal kita sesuaikan. Kalau misalkan faktur pajak, ada di faktur pajak masukan, Bapak-Ibu yang tadi pertama kita buat, itu silahkan diisi nomornya saja. Nomor fakturnya, diisi tanggalnya, nanti dipilih metode pembayarannya langsung atau uang persediaan. Oke. Kalau misalkan pakai SP2D, ya, ini akan menjadi isian wajib ya. Kalau misalkan uang persediaan itu tidak bisa diedit atau di close. Oke, masukkan ID subunitnya. Kalau misalkan tidak ada subunit itu hanya satu dan tinggal di submit ya, Bapak Ibu ya, tinggal di submit. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ragu dengan bukti potong yang dibuat, bisa klik save draft terlebih dahulu. Tapi kalau yakin tinggal di submit saja.
ya. Nah, kalau sudah disubmit seperti ini dia. Dan ini masih belum terbit Bapak Ibu ya. Masih belum terbit. Nanti kalau mau terbit kita tinggal centang dan klik terbitkan di sebelah kanan atas. Ini bukti potong 23 sama ya. Kredit BPU, nanti pilih masanya. Yang beda di sini objeknya. Ya, objek pajaknya PPh 23. Sisanya masih sama. Yang 4E2 juga sama. Oke. Nah, ini kalau misalkan ada, nah, ini kalau misalkan ada fasilitas Bapak ya. Kalau ada fasilitas, nanti kita bisa memilih dokumennya ya. Fasilitasnya apa? Dan pastikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih fasilitas ini, itu wajib pajak punya suratnya Bapak Ibu ya, surat bukti, eh, surat keterangan. Kalau ini kan surat keterangan PP 55 ya, itu sudah ada karena nanti perlu diinput nomor surat keterangannya. Oke, Seven Draft. Ini semuanya belum terbit. Nah, untuk penerbitannya Bapak Ibu tinggal dicentang saja di sebelah kiri. Kalau centangnya ini bisa untuk semuanya atau misalkan yang ini yang baru dua nih yang udah pasti udah fix, sisanya masih belum masih ragu-ragu. Tinggal dicentang yang sudah selesai, yang sudah fix, nanti Bapak Ibu klik terbitkan. Atau misalkan itu mau dihapus, tinggal klik hapus ya. Setelah diterbitkan nanti dia akan minta kode otorisasi kembali saja dan nanti kalau misalkan telah terbit dia ada tanda download di sebelah kanan ini warna hijau. Nah, ini adalah bukti potong yang Bapak Ibu kasih ke wajib pajak ya. Bukti potong ini yang akan kita berikan ke perkanan. Nah, untuk SPT masa tadi kita sudah buat SPT masa PPN Bu ya. Prosesnya untuk unifikasi itu sama, masuk ke SPT, SPT lagi, dan buat konsep SPT di sini kita pilih yang unifikasi. Kalau tadi kita buat yang PPN, sekarang kita pilih yang unifikasi. Klik lanjut, masanya diisi, tahunnya diisi, nanti pilih tanda pensil, dan ini disesuaikan Bapak Ibu ya. Disesuaikan apakah yang Bapak Ibu buat itu sudah sama semuanya. Sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, langsung pergi ke kolom C saja. Pernyataan dan tanda tangan. Ya, dicentang, dan nanti pilih bayar dan lapor. Nah, nah ini dia. Nanti dia minta kode otorisasi lagi, tinggal disimpan atau konfirmasi tanda tangan. Nah, ini dia. Kalau misalkan belum dibayar atau misalkan, nah jadi gini Bapak Ibu, kalau misalkan nanti Bapak Ibu punya deposit pajak, ya, dia akan ada pilihan untuk bayar menggunakan deposit nanti di sini, ya. Kalau bayar pakai deposit, dia langsung masuk ke SPT laporkan. Kalau tidak, dia akan membuat kode billing dan masuk SPT-nya ke dalam menunggu pembayaran. Nah, kalau misal kode pembayaran hilang, bisa masuk pembayaran, daftar kode billing yang belum dibayar. Nanti di sini ada beberapa pilihan. Sorry, di yang di kode billing dibayar ini ada beberapa pilihan kode billing yang belum Bapak Ibu bayarkan. Nanti setelah dibayar, SPT akan otomatis masuk ke SPT dilaporkan, ya, MPPS-nya. Nah, untuk PPh 21, ya, ini sama ya. Kita login menggunakan MPP dari PIC utama, melakukan impersonating ke instansi pemerintahnya, ya. Setelah itu masuk ke e-Bupot. Kalau tadi untuk unifikasi itu BPPU, kalau yang untuk apa PPh 21 kita masuk ke bukti pengurangan bulanan pegawai tetap. Kalau misalkan Bapak Ibu bikin SP tahunan bisa masuk ke BPA 2 ya. Pemotongan masa Desember atau masa pajak terakhir. Oke, ini prosesnya sama dengan e-Bupot tadi, create e-Bupot MP. Oke, setelah itu pilih masuk ke di sini ada SPT harusnya Bapak Ibu ya. Nanti dipilih pensil sama seperti bukti potong unifikasi tadi. Nanti di sini mengisi informasi si penerima penghasilan, di input nomor KTP-nya,
ya, status PKP-nya, ya, status apa, apakah staf keuangan atau siapa posisinya, kemudian pilih tanpa fasilitas lagi, dan ini seperti disampaikan kalau misalkan ID plus of business activity ini, kalau misalkan tidak ada PKP, tidak ada subunit, maka ini tidak perlu diisi, dia otomatis sendiri. Ya, oke, cuman satu dia. Kalau sudah masuk ke submit atau save and draft, nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini dia. Ya, akan muncul di sini, proses sama, tinggal diklik hapus kosong. Oke, ini bahasa Indonesianya masalah Bu ya. Ini sebenarnya sama seperti yang bukti potong tadi, itu pengiriman atau menerbitkan bukti potong. Jadi menerbitkannya klik yang di sini ya. Ini masalah bahasa Indonesianya masih. Atau memang nanti masalah justru saya juga kurang tahu Bu ya. Masalah diklik di sini bagiannya, nanti setelah diterbitkan nanti akan muncul di sini yang telah terbit. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek lagi download di PDF ya. Nanti setelah download PDF itu itu yang akan kita berikan ke karyawan tadi, pegawai ya. Kalau metode impor data itu bisa ya, tinggal di browse atau download template-nya. Nanti itu format Excel, nanti dari Excel itu Bapak Ibu pindahkan ke atau save as-nya ke XML data namanya. Di Excel itu ada save as XML data. Nanti baru kita impor. Ini bentuknya ya, kalau mau diimpor. Oke, pembuatan bukti pemotongan PPh satu selain pegawai tetap. Kalau tadi contohnya pegawai tetap, kalau sekarang misalkan kita minta tolong buat apa namanya kayak buruh harian atau uang uang honor ya, itu masuk ke BP satu selain pegawai. Sama prosesnya, kita create bobot 21, kita pilih NPWP-nya, place of business-nya itu cuma satu, kalau misalkan tidak ada subunit. Nah, ini contohnya imbalan kepada tenaga ahli, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pemerintahan, penilai, atau aktuaris. Ya. Di inputnya di sini, di CDPP-nya, ya, nanti otomatis di sini perhitungan pajaknya, lalu dokumennya apakah bukti pembayaran atau apa, masih sama seperti yang tadi, dipilih save and draft atau submit. Kalau belum yakin, ya save and draft, kalau udah yakin tinggal di submit saja. Nah, setelah itu sama ya Bapak Ibu ya, kita centang, dipilih masalah. Jadi prosesnya sebenarnya masih sama ya, cuman tempat-tempat yang berbeda. Kalau misalkan PPh satu tadi untuk pegawai ya itu masuknya di bukti potong bulanan pegawai tetap. Kalau misalkan bukan pegawai untuk honor narasumber atau misalkan honor yang lain, peserta kegiatan segala macam itu masuk ke bukti pemotongan selain pegawai tetap. Oke. Nah, nanti masuk ke sudah terbit. Kalau sudah tinggal di-download ya, dicentang download PDF. Nah, ini yang mungkin di DJP online pun PPh satu belum pernah Bapak Ibu buat ya, atau mungkin selama ini buatnya pakai Excel. Nah, baiknya untuk ke depan, untuk Cortex, tiap akhir tahun, tiap akhir masa tahun, itu Bapak Ibu inputnya di Cortex. Kenapa? Karena contohnya dari instansi A gitu ya, itu bikin bukti potong 1721A2-nya, itu di Cortex. Nanti pada saat pelaporan, seluruh karyawan di seluruh pegawai di instansi A tadi, itu datanya otomatis langsung sinkron dengan apa yang kita buat. Jadi dari bendaharanya, input bukti tahunannya, nanti karyawannya otomatis langsung muncul nih datanya. Kalau selama ini kan Bapak Ibu kalau pernah lapor sendiri ya, itu kan kita input satu-satu ya, bukti potong, kodenya kita input, terus gaji kita berapa, pajaknya berapa, itu kita input manual. Nah, di Cortex ketika bendahara menginput bukti potong tahunannya ya, yang 1721A2, itu di pegawainya akan otomatis muncul Bapak Ibu. Jadi pegawainya hanya ngelihat aja. Jadi bikin laporan, diklik, dilihat, oh ini udah sesuai dengan gaji yang diterima, bukti potongnya, nanti tinggal dikirim aja.
lebih simpel, lebih gampang sebenarnya, lebih tapi tetap harus ada trigger dari wajib pajak karena kembali lagi sistem perpajakan kita itu self assessment ya Bapak Ibu ya. Ini masuk ke Ibu Pot, masuk yang A2 ya, karena kita PNS itu A2 ASN, kalau misalkan eh, swasta itu A1. Ini sama A1 A2. Bedanya A2 ini yang instansi pemerintah, A1 ini yang badan di luar instansi pemerintah. Oke, sama ke Ibu Pot diisi nomor KTP-nya, nanti diisi golongannya, statusnya, lalu penghasilannya apakah kurang dari setahun atau setahun penuh ya. Setahun penuh maksudnya gimana? Misalkan karyawannya baru masuk di bulan Februari, di bulan Januari, di bulan Maret atau di bulan April, itu artinya kurang dari setahun ya. Atau misalkan kurang dari setahun, yang penghasilan di setahun kan itu biasanya kayak dia mau keluar negeri ya, misalkan udah nggak jadi warga negara Indonesia lagi, atau misalkan mau pensiun itu biasanya disetahunkan penghasilannya. Tapi itu case khusus jarang dipakai. Pilihnya selalu yang setahun penuh. Nanti tinggal kita isi penghasilan setahunnya berapa, Bapak Ibu. Di sini ada, ini kan masih bahasa Inggris ya, nanti ada bahasa Indonesianya. Gajinya berapa, terus penghasilan dari istrinya berapa, nanti semua penghasilan masuk ke sini semua. Ya, nanti setelah ditotalkan, eh, atau misalkan Bapak Ibu pernah buat apa namanya bukti potong itu bisa otomatis eh, datanya sudah ada. Ya, kalau misalkan kita koreksi ini kita input semuanya, insya Allah Bapak Ibu untuk kerjaan sampai yang akhirnya itu udah ngikut semua karena tersimpan datanya. Tapi kalau misalkan kita bikinnya satu-satu, otomatis yang kita input aja datanya yang muncul. Oke, ini di place of nya sama, submit seven draft. Lalu kalau sudah selesai, tinggal klik yang sini, yang masalah di sini, atau biasanya menerbitkan, masukkan kode otorisasinya. Nanti masuk yang telah terbit. Nah, yang ini nanti otomatis masuk ke ID atau dokumen dari si pegawai. Ya, pembesar raka membuat untuk Budi, nanti Budi login dia otomatis muncul tuh Bapak Ibu. Dokumen di sini. Oke, pembuatan SPT masa. Tadi pembuat bukti potongnya, sekarang pelaporannya. Nah, untuk pelapornya tetap masuk ke SPT ya. Jadi Bapak Ibu buat PPN, terus juga unifikasi 21 itu tetap semuanya di SPT di sini. Masa atau tahunan pun sama. Orang pribadi pun juga sama di sini nanti Bapak Ibu. Ya, tahun depan itu banyak perubahan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan bingung nggak apa-apa, datang kantor pajak kita ada helpdesk-nya. Atau kalau mau bikin surat kita untuk ngadain sosialisasi ke tempat Bapak Ibu. Tapi kalau bisa eh, minimal orangnya itu 10 karena kita buat pelaporan penyuluhan itu minimal 10 orang Bapak Ibu ya. Masuk ke SPT, kita kembali lagi ke SPT untuk 21, masuk ke konsep SPT, buat konsep SPT ya. Nanti kita buat konsepnya, kita pilih PPA 21. Kalau tadi untuk PPN di sini, kalau untuk unifikasi di sini, PPN-nya di sini ya. Klik lanjut, masukkan masanya, masukkan jenis SPT-nya normal apa tidak. Nanti di sini normal atau pembetulan satu atau pembetulan dua. Nanti Bapak Ibu tinggal klik yang tanda pensil ya. Nanti tinggal disesuaikan aja lampiran-lampirannya ya. Apakah data SPT apa bukti potong PPh 21-nya sudah sesuai atau belum. Kalau sudah kita langsung geser ke bawah aja ke bagian kirim SPT. Nah, ini dia. Ya, ini lampiran-lampirannya kalau misalnya sudah dibuat dia otomatis muncul di sini semua Bapak Ibu. Kalau sudah cocok kita langsung kirimkan saja. Ya, kalau enggak tinggal dicek, disesuaikan mana yang belum, apakah belum dilaporkan atau belum diinput atau kita salah input, kita cek dulu. Kalau misalkan kita udah aman, udah clear, langsung aja kita bayar dan lapor. Ya. Nah, untuk bayar dan lapor kembali lagi kalau ada deposit dia akan ada pilihan deposit di sini. Ya, kita masukkan kode otorisasi, nanti akan masuk ke dalam dokumen ini. Kode billing yang kita buat tadi. Oke, ya. Dia masuk ke SPT yang dilaporkan ketika kita sudah melakukan pembayaran.
Dan layanan perpajakan, ada layanan administrasi, kemudian layanan informasi perpajakan, layanan edukasi, dan layanan pengaduan, saran, dan apresiasi. Nah, oke. Nah, ini dia. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin, jadi ada beberapa permohonan di sini Bapak Ibu ya. Ini mana menunya? Bentar, coba cek. Oh, simulasi. Saya coba mau liatin yang apanya, yang ini ada. Pokoknya kebanyakan ya. Oke. Lihat itu. Susu. Jadi ada macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada ini mungkin karena orang pribadi ya Bapak Ibu, jadi sedikit berbeda dengan instansi pemerintah. Ada permintaan pelayanan prosedur. Jadi nanti kalau misalkan permohonan pelayanan Bapak Ibu bisa ngeceknya di sini ya. Di sini tidak ada PBK ya. PBK itu harusnya di oke ya. Jadi mungkin ini belum semua Bapak Ibu ya. Karena harusnya di sini ada PBK atau segala macam, permohonan janji temu itu semua di sini. Jenis layanan itu hanya prosedur kesepakatan bersama, permohonan kesepakatan harga, sama surat wajib pajak. Nah, surat wajib pajak ini ada yang SPDDK, ada surat wajib pajak manual, surat pajak otomatis, ya. Jadi semua permohonan harusnya ada di sini, Bapak Ibu. Bentar, oke. Saya kembali ke PDF saja, PowerPoint. Ya. Nah, ini dia ya. Ini contohnya salah satunya ini penjanji temu, Bapak ya. Misalkan mau kantor pajak nih. Kita sebenarnya di kantor pajak itu untuk datang ke sini itu ada namanya kunjung pajak, Bapak Ibu. Tapi di Payakumbuh memang belum kita laksanakan. Nah, di sini di Cortex itu dulu ada website tersendiri. Kalau misalkan Bapak Ibu bikin janji temu di Cortex itu menunya di sini ya, layanan wajib pajak. Nah, ini ya, ini banyak ya di sebelah kiri nih Bapak Ibu ya. Oh, tadi cuma sedikit ya. Oke, ini beberapa layanan, tinggal diklik saja Bapak Ibu mau layanan yang mana. Oke, untuk permintaan informasi perpajakan, Bapak Ibu bisa klik di sini, klik layanan permintaan informasi perpajakan untuk permohonan konsultasi, penegasan atau eskalasi. Misalkan Bapak Ibu punya kegiatan yang Bapak Ibu bingung nih, kok saya dapat informasi di A begini, di B begini, di C begini gitu kan. Kok ada informasi dari kantor pajak begini, informasi dari AR begini, dari penyuluh begini. Jadi Bapak Ibu dapat informasi beda-beda nih tiap kantornya. Bapak Ibu ingin misalkan penyamaan, saya mau disamakan semua peraturan segala macam. Bapak Ibu bisa melakukan
permohonan atau surat penegasan di melalui layanan permintaan informasi perpajakan ini. Dan pastikan ketika Bapak Ibu ingin meminta surat apa namanya penegasan itu dijelaskan secara rinci transaksinya. Misalkan instansi saya anggaran 3 juta contohnya ada transaksi beli barang jasa dengan ini beli barang ini segini. Apakah ini masuknya PPh dua atau PPh tiga itu salah satu contoh Bapak ya. Tapi dirincikan Bapak Ibu transaksi dengan siapa, transaksinya apa, NPP orangnya berapa. Karena dari sana baru kami bisa diskusikan atau kami simpulkan, wah ini transaksinya masuk ke sini, transaksinya masuk ke sini. Tapi kalau cuma berandai-andai, itu agak sulit kami menjelaskan karena kan penegasan itu memang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan masih berandai-andai itu kan masih belum keadaan yang sebenarnya gitu loh Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu membuat atau menulis surat yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, transaksi yang sebenarnya. Jadi kami bisa membuat apa namanya penegasan. Jadi kami bisa menyimpulkan oh ini pajaknya ke sini, yang ini pajaknya ke sini gitu. Lalu kemudian ada layanan pengaduan, saran dan apresiasi. Jadi di sini nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pelanggaran kode etik dari kita, misalkan ada pegawai pajak yang minta pungutan dana di luar perpajakan, itu Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan atau pengaduan di sini. Atau misalkan ada saran, oh harusnya kantor pajaknya ini begini atau harusnya begini. Bapak Ibu bisa membuat saran di sini. Oke. Kemudian layanan edukasi perpajakan. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin kelas pajak, minta materi perpajakan, permohonan edukasi, dan daftar permohonan edukasi, Bapak Ibu bisa mengajukan di sini. Jadi kalau misalkan selama ini mungkin Bapak Ibu kita komunikasinya by phone ya, misal WA atau misalkan telepon atau Bapak Ibu kantor pajak. Nah, di sini di Cortex itu sudah difasilitasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin kelas pajak, itu bisa mengajukan permohonan di sini. Atau misalkan kita ada kelas pajak nih, Bapak Ibu lagi di misalkan mau PPh 2 tentang PPh satu, ternyata di Padang satu ada, Bapak Ibu bisa minta kelas pajak ke Padang satu kalau misalkan Bapak Ibu lagi di Padang. Atau misalkan terdaftarnya di Jakarta, Ibu lagi di Payakumbuh nih, di Payakumbuh ternyata ada kelas pajak ini bisa daftar di Payakumbuh ya. Untuk skema impor XML. Nah, untuk ekspor impor data ini Bapak Ibu itu kita dari CSV ada beberapa hal yang perlu kita eh, perlu aplikasi tambahan ya. Jadi ada XML converter namanya Bapak. Jadi itu dari Excel itu di ekspor ke XML. Ada beberapa yang dari Excel bisa save as ke XML. Jadi ada 31 setahu saya. Itu nanti disesuaikan dengan impornya masing-masing. Pada saat kita buat bukti potong, tadi kan ada pilihan impor ya Bapak Ibu ya. Di sana kan ada pilih download template. Nah, tergantung template yang di sana itu seperti apa. Nanti ada informasi tambahan ketika Bapak Ibu akan mendownload XML-nya. Karena formatnya semua itu pasti CSV dulu, CSV dulu nanti tinggal di save as. Ya, ini semuanya XML-nya Bapak Ibu ada berapa total? 5, 5, 6, 11, 21, 24, 26 ya. Nah, nanti contoh XML itu seperti ini Bapak Ibu. Cuman bingung ya kita ceknya. Nah, dia makanya bentuknya Excel. Oh, nggak ada di sini. Tadi dia Excel ya. Nanti setelah Excel, ketika kita import ke kita convert ke XML, dia bentuknya seperti ini, ya. Yang dari ini baru kita upload. Yang ininya nggak usah dipikirin Bapak Ibu, kita fokusnya ke Excelnya saja. Nanti ada Excel tersendiri, ya. Oke, file datanya, oke. Nah, ini contoh Excelnya Bapak. Jadi Excelnya seperti ini nanti. Nanti ketika dipindahkan diekspor ke XML, dia bentuknya seperti ini, ya. Dari ini ke sini. Oke. Ini proses Savasnya ada macam-macam ya. Ada pakai yang metode developer, ya. Ada yang bisa pakai Save As. Pilih yang XML files. Ya, saya rasa ini paling gampang untuk metode ekspor Excel ke XML. Kalau yang ini agak sedikit panjang, kita harus mengaktifkan menu developer dulu di Excelnya.
Ya, masuk ke developer, pilih export, ya. Atau save as, pilih XML files. Oke, kalau sudah kita tinggal pilih import data, pilih browse datanya. Nah, ini dia nanti bentuk data yang sudah. Jadi kalau misalkan gini Bapak Ibu dalam metode import ini, kalau misalkan ada satu yang salah, dia gagal semua. Ya. Nah, nanti nomor kolomnya yang dimunculkan. Kolom satu ini wajib pajak dengan NPWP tidak ditemukan. Artinya NPWP-nya atau NIK-nya tidak ditemu. Atau misalkan tarif pajak harus dua untuk objek pajak ini pada baris dua. Jadi dilihat deskripsinya kesalahannya di mana. Nah, kalau misalkan sudah di-upload dan berhasil, saran saya file XML-nya itu diganti atau dihapus atau dipindahkan filenya. Karena ketika Bapak Ibu mengupload file yang sudah selesai diupload, itu double input dan cara hapusnya kita harus satu-satu. Jadi kalau misalkan ada 500 data yang kita import, dan ada 500 lagi kita nggak sengaja ngimpor yang sama, itu bakal jadi 1.000 datanya. Jadi 1.000 itu kita harus ngapus secara manual 500-nya, Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan ketika import file banyak, itu pastikan ketika sudah diimport, boleh di rename sudah diimport atau misalkan sudah selesai datanya. Ya, untuk dipakai berikutnya. Kalau misalkan ada kesalahan, kita harus ngecek satu-satu. Kalau misal sudah selesai diimpor. Tapi kalau belum diimpor dan pada proses import itu ada kesalahan, dia tidak akan, misalkan dari 10 data yang salah itu 5. Dia yang 5 yang udah benar ini tak akan masuk ke dalam sistemnya. Jadi ditolak semuanya ke 10-nya. Jadi harus benar semua baru bisa diimpor. Oke. Prosesnya setelah impor itu sama Bapak Ibu ya. Dia akan masuk ke sini, tinggal kita terbitkan. Dicentang, terbitkan, nanti masuk di menu terbitkan di sini telah terbit. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Masuk ke telah terbit. Kalau misalkan pas pressnya atau kode otorisasinya salah, dia ada informasi di sebelah kanan. Oke. Ini tambahan ya Bu ya materinya tentang pendaftaran instansi pemerintah. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belum memiliki NPWP, itu bisa mendaftarkan NPWP instansi pemerintahnya. Ya, ini ada BLUD, ada instansi pemerintah daerah, instansi pemerintah pusat, lembaga pemerintah desa, badan layanan umum pusat. Kayak contohnya kemarin itu ada yang puskesmas ya, puskesmas kan pendaftaran baru Pak Ibu ya. Nah, puskesmas itu silakan diisi apakah BLUD atau badan layanan umum pusat. Oke, dicentang, isikan nik perwakilannya, namanya otomatis, ya. Silakan masukkan kode unit kerja pusat. Ya. Kode satkernya diisi, nama satkernya otomatis, dan lanjut. Masukkan email, ya. Ini contoh pendaftaran NPWP, Bapak Ibu ya. Nomor teleponnya, lalu masukkan profilnya. Kalau nggak ada, dilanjutkan saja. Lalu simpan. Ini PIC ya, Bapak Ibu ya. PIC-nya, lalu masukkan tandai alamatnya, geometri, oke. Surat kuasa, sama sertifikatnya jangan lupa diupload. Dan kita centang. Biasanya langsung masuk ke email. Nah, nah di sini untuk wajib pajak yang baru terdaftar, itu biasanya kan sebenarnya ada apa ya Bapak Ibu ya, di halaman terakhir itu ada informasi kewajibannya. Nah, sekarang itu dikirim ke email dari wajib pajak yang bersangkutan. Oke, kalau misalkan ada pemerintah yang ingin PKP, kalau misalkan biasa pengajuannya ke kantor pajak, Bapak Ibu, sekarang pengajuannya bisa melalui Vortex. Masuk ke profil saya, pengumuman PKP, silakan masukkan omsetnya. Ini biasa omsetnya punya penghasilan di atas 4,8 miliar selama 1 tahun. Ya, dia langsung eh, diinput, kirim, langsung selesai. Tinggal diunduh tanda terimanya, dapat bukti penerima surat dan SPT masanya bertambah Bapak Ibu. Sorry, pembuatan bukti potongnya bertambah. Jadi kalau misalkan kita sudah PKP itu kita perlu bikin faktur. Kalau tadi kita hanya mengecek faktur, kalau kita sudah PKP kita harus membuat faktur. Oke, next.
Oke. Ya, sekian materi kita pada pagi menjelang siang ini, Bapak Ibu. Mumet ya, banyak ya, Bapak Ibu ya. Sedikit pusing ya. Jadi, eh, secara garis besar yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini adalah Bapak Ibu, bahwa untuk login ke Cortex, pastikan data yang di DCP online itu sudah update, ya, sudah update, sudah ke bendahara terbaru. Dan nanti bendahara terbaru itu menjadi PIC utama, ya. Jadi di DCP online nanti yang terdaftar di sana itu sebagai PIC utama, dia bisa melakukan aktivitas apa saja di sana, ya. Akses perpajakan semuanya dia bisa lakukan. Kemudian eh, NPWP badan atau NPWP instansi pemerintah itu hanya cangkang, ya. Dia tidak bisa melakukan aktivitas perpajakan apapun. Jadi yang bisa melakukan hanya siapa? Yang bendaharanya tadi. Bendahara tadi melakukan impersonating ke perusahaan badan supaya bisa melakukan administrasi perpajakan dari instansi pemerintah, ya. Lalu kemudian untuk pembayaran pajak itu hanya bisa dilakukan setelah pembuatan SPT. Kalau misalkan belum pembuatan SPT, itu namanya deposit pajak. Itu pembayaran pajak belum melekat ke jenis pajak tertentu. Lalu kemudian untuk pembuatan bukti potong itu sedikit tampilannya memang sedikit berbeda, tapi prosesnya masih sama dengan yang di DCP online. Lalu yang beda adalah pelaporan. Pelaporan ini yang untuk SPT masa PPN, SPT masa unifikasi, SPT masa 21 tadi ya, itu di bagian SPT. Lalu kalau misalkan ada permohonan, misalkan permohonan PBK, permohonan untuk pengajuan apa namanya, kelas pajak segala macam itu tersedia di Cortex semuanya Bapak Ibu. Jadi nanti semuanya by system di Cortex. Dan ya mungkin hanya eh, itu materi dari saya. Nah, oh ya sama satu lagi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau mana dia ya? Materi PowerPoint, materi expired. Nah dia. Kalau misalkan mau belajar-belajar, mau coba-coba Cortex, Bapak Ibu bisa lewat simulasi Cortex ya. Simulasi Cortex yang pakai internet, Bapak Ibu bisa akses di DJP online. Ya, nanti permohonan untuk permintaan sorry. Nanti permohonan untuk apa namanya? Simulasi Cortex itu pendaftarannya 3 hari kerja biasanya Bu, untuk dapat passwordnya. Setelah dapat passwordnya Bapak Ibu ada linknya, nanti bisa login melalui linknya, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, Bapak Ibu bisa ngecek e-faktur, e-bupot, bikin coba e-bupot sendiri nanti SPT-nya. Ya, ini bisa dicoba di sini semuanya. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu mau lebih jelas, misalkan saya sudah mengirimkan materinya, terus caranya juga sudah saya share di grup ya. Nanti bisa dicek di sana. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu butuh bantuan, misalkan mau belajar Cortex yang di kantor pajak, bikin kelas pajaknya, bisa daftar di media sosial kita, ada linknya pendaftarannya, bisa daftar di sana, dan itu biasanya setiap akhir Rabu. Nanti kalau ke kantor pajak, itu kita punya jaringan khusus Bapak Ibu. Jadi beda dengan yang internet. Itu jaringannya harus jaringan dari kantor pajak. Dan nanti juga di awal tahun, kalau misalkan masih bingung, kita ada helpdesk untuk Cortex. Dan satu lagi Bapak Ibu, grup yang di WhatsApp itu kan saya masih tutup ya, belum bisa chat. Nanti saya buka, jadi kalau misalkan ada pertanyaan mengenai Cortex, silahkan dibahas di sana. Tapi kalau pembahasannya di luar Cortex, misalkan untuk pembuatan billing, misalkan ada pembahasan pajak, itu silahkan masuk WhatsApp-nya itu ke nomor layanan yang sudah diberikan. Ada layanan untuk badan, layanan untuk billing. Nah, WA kita grup kita hanya khusus untuk pembahasan Cortex saja, Pak Ibu ya. Ya mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan ada salah-salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, baik, terima kasih Bapak Sandi atas materi yang disampaikan hari ini. Kita langsung memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu untuk kami tampung. Satu pertanyaan sudah masuk ke kolom chat kita. Jadi 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu.
yang ingin bertanya silakan raise hand di layar Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke. Eh, sekali lagi saya ingatkan jika Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan, silakan klik raise hand di layar Bapak Ibu. Atau kalau bingung langsung aja di kolom chat kami. 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang ini dijawab dulu aja kali ya, Mbak Maria. Oke, boleh Bang. Di Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Sylvie. Itu bendahara, misalkan ada pergantian bendahara ya, Ibu ya. Itu Ibu silakan datang ke kantor pajak, bawa surat SK-nya saja ya. Eh, bawa SK, terus KTP sama NPWP ya. Bawa SK, KTP, NPWP. Instansi dan SK bendahara. Ya. Jadi untuk SK-nya itu semua SK Ibu ya. SK dari instansinya juga, terus SK dari yang penunjukan bendaharanya ya. Dari jadi iya, SK dari si wajib pajak, instansi pemerintah, identitas dari wajib pajak, atau instansi dari inte- identitas si bendahara, eh, KTP, terus NPWP, NPWP bendahara sama NPWP instansi pemerintahnya. Ya, kemudian datang ke kantor pajak, nanti ngisi formulir perubahan data. Nanti setelah itu baru bisa datanya update atau ganti. Kalau misalnya di KP 2KP bisa ya? Bisa ya. Kalau misalkan terlalu jauh kantor pajak Payakumbuh, Bapak Ibu bisa melakukan update datanya di KP 2KP Batu Sangkar. Terima kasih Bapak Sandi. Baik Bapak Ibu, oh, ada lagi yang bertanya? Sudah. Oh, ada nih Pak Sandi yang bertanya. Ya, langsung aja saya jawab Pak ya. Kalau misalkan wali negari memendaharanya, apakah bendahara pengurus? Nah, saran saya sih diganti semua Pak ya. Karena contohnya, misalkan dari wali negari dan bendahara. Kalau misalkan cuman bendaharanya saja yang diganti, nanti itu PIC utamanya malah jadi bendaharanya Pak, bukan dari wali negarinya. Jadi kalau misalkan ada pergantian wali negari sama bendaharanya, walaupun bendahara yang ngurus semuanya, tetap dilakukan perubahan data. Karena kan dari SK-nya itu penunjukannya ada bendahara sama wali negari nanti Pak ya. Itu nanti di bawah. Jadi sekalian saja. Dan pengurusnya itu dari bendaharanya saja cukup. Jadi untuk melakukan perubahan data kan tadi Bu SK nih. SK yang dari bendahara, wali negari dibawa. Nanti kantor pajak, jangan lupa identitasnya ya, KTP, NPWP tetap dibawa. Nanti mengisi formulir. Nanti setelah diisi formulirnya, baru perubahan datanya itu bisa dilakukan. Oke, baik, terima kasih Bapak Sandi. Ada lagi Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya ingatkan kembali untuk materi mungkin dapat bisa Bapak Ibu unduh langsung di link slash pelayanan pemilu 204 yang ada di materi kita. Bapak Ibu bisa belajar langsung di materi kita ada simulasinya juga. Namun jika ada kendala dapat menghubungi nomor WhatsApp kami di 0895 4175 20197. Dan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu tidak lupa untuk melakukan presensi. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nih Pak. Oh ya, Pak. Ya, benar Pak. Saya mau jawab ya di ketik. Jadi kalau misalkan terpajaknya bisa bendaharanya saja, asalkan SK-nya dibawa Pak ya. SK-nya, terus juga identitas wali negarinya juga dibawa. KTP wali negari, terus ke KTP, NPWP wali negarinya juga. Nanti di kantor pajak, Bapak silakan isi, Ibu isi eh, formulirnya. Jadi nanti oke. Nanti mungkin untuk persyaratannya itu bisa share di grup apa aja kali ya, grup WhatsApp ya. Oh iya. Nah, nanti kami share di grup WhatsApp Pak Ibu ya persyaratannya foto PKTP, bendahara, SK, SK-nya juga share di grup. Untuk teman NPWP.
Ya, KTP dan NPP. Untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman yang belum bergabung di grup, nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lain, karena kan untuk Cortex ini makin dekat ya, Desember, udah Desember, Januari udah pakai Cortex semuanya. Jadi kalau bisa sih kita udah masuk di grup semua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan Cortex, misalkan nggak sempat ke kantor pajak, nggak sempat ke helpdesk-nya, Bapak Ibu bisa tanya-tanya di sana. Dan informasi-informasi tentang Cortex pun nanti kita share di sana. Untuk materi kita sudah share ya di WhatsApp-nya juga, di link materi juga sudah kita share. Jadi nanti kalau misalnya ada informasi kelas pajak, mungkin kita akan share juga di grup Cortex itu. Ya. Bapak. Baik, mungkin sekali lagi coba kita tanya dulu lagi ya Pak ya. Ada yang ingin bertanya kembali Bapak Ibu? Kalau bingung untuk raise hand-nya bisa langsung saja dimatikan, dinyalakan audionya, langsung bertanya. Baik, saya rasa semua sudah aman ya Bapak Ibu ya. Eh, oh, ada pertanyaan lagi. Pak, ada pertanyaan. Apakah TMT 1 Januari 2025 Cortex ini digunakan? Untuk gaji Januari e-billingnya gimana? Oke, ya. Untuk Cortex memang awal tahun ya Bu ya. Lalu untuk gaji itu proses inputnya setahu saya itu ada perbedaan ya dari aplikasi gaji dari instansi pemerintah yang dari Payakumbu dengan DJP online ya atau unifikasi atau 21 di mana perhitungannya untuk yang dari instansi pemerintah itu belum update pakai yang ter ya Bapak ya, belum pakai yang ter. Jadi memang paling itu kita menyesuaikan di unifikasinya atau di PPh 21-nya, sorry. PPh 21-nya itu disesuaikan angkanya, tapi nanti di akhir tahun itu angkanya pasti sama. Nah, lalu kemudian untuk pembayaran PPh 21 lainnya itu tetap apa namanya untuk periode setelahnya tetap diinput di Cortex. Lalu pembuatan billingnya hanya bisa dilakukan setelah Bapak Ibu membuat SPT 21. Jadi kalau misalkan hanya deposit, itu hanya pembayaran pajak aja. Jadi pembayaran pajak, misalnya pembayaran pajak, cuman pembayaran pajak. Tapi belum melekat nih kedua satu, kedua dua, kedua tiga, empat ya dua. Jadi hanya atau PPN. Jadi hanya melekat ke pembayaran pajak. Nah, supaya pembayaran pajak ini ke PPh satu ke PPN, nah itu kita perlu buat bukti potongnya. Jadi nanti ke depannya, kalau sekarang kan mungkin cuman bikin billing ya, bikin billing terus selesai ya, Bu, ya. Bikin billing, bayar, selesai gitu ya. Nah untuk ke depannya, itu memang sebenarnya dari September 2021 pada saat e-Bupot unifikasi itu muncul, itu memang diarahkan wajib pajak instansi pemerintah ya itu sebenarnya bikin bukti potong terlebih dahulu. Pada saat pembuatan bukti potong, dia akan ada bikin billing sendiri. Nah, sebenarnya pengarahannya seperti itu. Cuman masih banyak yang belum lapor unifikasi atau PPh satu. Makanya di Cortex ini itu perlu bikin bukti potong terlebih dahulu, baru bisa untuk bayar pajaknya, Bu. Seperti itu. Oh iya. Iya, iya. Jadi mungkin kalau selama ini Bapak Ibu ya kalau pajaknya di Januari langsung dibayar di Januari ya. Atau mungkin bisa gini Bapak Ibu, misalkan ada pembayaran pajak nih secara 10.000, 100.000, 200.000, Bapak Ibu bisa setor dulu di deposit pajak. Nanti di bulan Februari itu baru bikin laporannya. Ya, jadi dihitung dulu pajaknya. Tapi saran saya dihitungnya pakai kalkulator pajak.go.id ya Bapak Ibu ya udah sesuai bukan perhitungan takutnya kan kalau kita hitung sendiri ada yang salah nih kalau misalkan kita ikutin by system kan insya Allah udah benar semua ya sudah sesuai angkanya juga DPP-nya juga nanti Ibu boleh bikin catatan sendiri pada saat di Januari itu bikin billing untuk deposit pajak terlebih dahulu pada saat Februari
Nanti Ibu tinggal bikin SPT masanya. Nah, atas pembayaran pajaknya harusnya kan sama nih. Pas pembayaran pajak Januari dengan bukti potong kita buat untuk Januari di bulan Februari itu harusnya kan udah sama nih. Nah, nanti tinggal kita pilih pembayarannya menggunakan deposit, jadi tidak menggunakan billing lagi. Billing kan udah kita buat pada saat mau bikin atau mau bayar deposit pajak gitu loh. Atau kalau mau ditahan di Februari baru dibayar semuanya. Sebelum tanggal 15 ya, Pak, Bu ya. ada undangan pen, Pak. Sama pen. Boleh minum. Pen? Iya, mak pen. Ada pen, sih. Oh. Ada yang ingin bertanya kembali? Baik, cukup. Oke, saya mengingatkan kembali sebelum acara ini berakhir, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, peserta kegiatan dapat mengisi presensi terlebih dahulu melalui link yang ada di kolom chat kita. Baik, demikian acara hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif hadirin sekalian, Bapak Ibu. Semoga melalui kegiatan hari ini, bendahara instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Payakumbuh mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih optimal, khususnya melalui aplikasi Cortex. Semoga kegiatan hari ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Sebelum ditutup, jadi sebelum dibuka kita pakai pantun, ditutup juga kita menggunakan pantun. Beli lalap dan terasi di hari Jumat, ditemani jamu, nasi, dan belutnya. Kami harap edukasi ini punya manfaat. Sampai bertemu di edukasi selanjutnya. Terima kasih.